warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Anissa, mahasiswi semester 5, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membagikan bagaimana tutorial untuk pembuatan database menggunakan command prompt. Oke, let's start it. Sebelum kita masuk pada pembuatan database, kita harus tahu lebih dulu nih ORD yang akan kita gunakan. Dan di sini saya memberikan contoh ORD mengenai perbankan. Di sini ada tabel nasabah, transaksi, nasabah rekening, dan juga cabang bank. Dan jumlahnya di sini ada 5 tabel dan tentunya memiliki atributnya masing-masing. Oke, yang pertama yaitu tabel nasabah memiliki atribut ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, dan dengan jenis tipe datanya masing-masing. Integer ini untuk data yang bersifat angka, varchar ini yang bersifat huruf atau kata-kata. Selanjutnya yaitu ada tabel transaksi terdiri dari beberapa atribut seperti nama transaksi, nasabah ID nasabah, rekening nomor rekening, jenis transaksi, tanggal, dan juga jumlah. Selanjutnya ada tabel nasabah hash rekening. Terdiri dari 2 atribut yaitu nasabah ID nasabah, kemudian ada rekening, nomor rekening. Selanjutnya ada tabel rekening dengan atributnya nama rekening, cabang bank, kode cabang, kemudian ada PIN, dan terakhir ada saldo. Yang terakhir yaitu tabel cabang bank memiliki 3 atribut yaitu kode cabang, nama cabang, dan terakhir alamat cabang. Dan kelima ini memiliki keterkaitannya satu sama lain seperti yang pertama nasabah berkaitan dengan transaksi. Nasabah artinya dapat melakukan berbagai macam transaksi dan di sini terjadi one to many artinya. Kemudian nasabah juga berhubungan dengan nasabah rekening, berhubungan pula dengan rekening, kemudian juga berhubungan dengan tabel cabang bank. ORD ini akan kita buat dalam database. Oke, langsung saja dalam pembuatannya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada tutorial dalam pembuatan database. Dan di sini kita menggunakan exam melalui CMD atau command prompt. Langkah pertama kita buka dulu aplikasi examnya. Dan kita start untuk Apex dan juga MySQL. Teman-teman, kemudian kita lanjut ke sini, ke pencarian. Kita klik atau kita ketik CMD untuk membuka command prompt. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah membuka command prompt. Di sini langsung kita masuk kepada aplikasi examnya. Pastikan kalian ingat meletakkan aplikasi exam itu di mana. Dan di sini saya menggunakan pakalis C untuk menyimpannya. Kita ketikkan. Kemudian kita enter. Lanjut lagi. Masuk untuk MySQL-nya. Kita masuk pada bin. Dan kita akan masuk pada MariaDB dengan mengetik MySQL. Enter. Nah, untuk password di sini kita tidak perlu masukkan password apapun, teman-teman. Langsung saja kita enter. Oke. Ketika ada tulisan welcome, berarti kita sudah masuk kepada MariaDB. Dan selanjutnya kita akan membuat database baru dengan perintah create database. Terus di sini nama teman-teman, terserah kalian mau membuat database apa. Dan di sini saya mau membuat jangan lupa titik koma untuk terakhir. Kita enter. Oke, berhasil. Kemudian kita lihat apakah tabel kita ini atau database yang baru kita buat ini sudah tersimpan. Kita lihat show database. Kita enter. Ini beberapa database yang telah saya buat sebelumnya, teman-teman. Ini Rahma Anissa Perbankan itu terlihat. Di sini, teman-teman. Rahma Anissa Perbankan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel nasabah sesuai dengan ORD sebelumnya tadi dengan cara pertama kita gunakan dulu
Database mana yang mau kita gunakan? Oke, ini yang pertama, langkah awalnya kita enter, kemudian kita masuk pada create table. Kita di sini membuat tabel nasabah, masukkan pula untuk atribut-atribut yang termasuk pada tabel nasabah. Sini ada ID nasabah. Kemudian tipenya integer, dia merupakan primary key. Kemudian ada nama nasabah dengan tipenya itu varchar, karakternya 45. Not null. Not null di sini artinya data ini tidak boleh kosong ya teman-teman. Lanjut untuk alamat nasabah. Tipenya juga varchar. Karakternya 255. Not null. Perhatikan kembali teman-teman dalam penulisan perintah jangan sampai ada yang typo, karena kalau typo maka database yang akan kita gunakan nantinya akan error. Kita ulang kembali, ada create table nasabah, ID nasabah integer primary key, nama nasabah, varchar 45, not null, alamat nasabah, varchar 25, kita enter. Oke, berhasil teman-teman. Kita lihat dengan perintah des nasabah. Ini teman-teman, hasil dari pembuatan tabel pertama kita teman-teman. Nah, dalam database ini kita membuatnya menggunakan command prompt, kita bisa menggunakan perintah-perintah lain untuk bisa mengganti, mengubah, ataupun menambah, ataupun menghapus. Dan di sini selanjutnya kita akan menggunakan perintah mengubah tipe data. Di sini dengan cara alter table nasabah yang akan kita ubah, kita modify ke alamat nasabah menjadi teks. Nah, teman-teman di sini alamat nasabah kan tipenya ini varchar, teman-teman. Kita mau ubahnya menjadi teks tipenya dengan cara alter table nasabah modify alamat nasabah teks. Kita enter. Ya, berhasil teman-teman. Lanjut kita lihat, kita des kembali nasabah. Kita ulang. Nah, ini teman-teman. Kita des nasabah, jangan lupain titik, koma, bukan titik 2. Nah, di sini terjadi kesalahan dalam pengetikan tadi, makanya error teman-teman. Nah, kalian perhatikan, tidak apa teman-teman, kalian bisa ulang kembali dengan menggantinya titik koma. Dan ini hasilnya. Tipenya berubah menjadi teks yang awalnya varchar, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk mengubah nama kolom dengan cara alter table nasabah change alamat nasabah menjadi alamat dengan tipenya varchar 120. Titik koma. Oke, alter table nasabah change alamat nasabah menjadi alamat dengan tipe data varchar 120, enter. Kita lihat kembali apakah sudah berubah. Oke teman-teman, ini awalnya alamat nasabah berubah menjadi alamat dengan tipe data pun berubah, yang awalnya teks menjadi varchar 120. Selanjutnya kita bisa untuk menambah atribut baru di sini dengan perintah add. Kita tuliskan alter table nasabah add telepon. Berarti kita mau menambah atribut telepon dengan tipe data varchar 50 karakter. Kita tuliskan setelah alamat. Oke, alter table nasabah add telepon varchar 50 setelah alamat, kita enter. Ini teman-teman, kemudian kita lihat kembali.
Setelah alamat, kita tambahkan telepon untuk atribut baru teman-teman. Kemudian untuk cara menghapus tabel yang telah kita buat. Kita tadi membuat satu tabel yaitu tabel nasabah dan sekarang kita hapus dengan perintah drop table. Kita ketikkan nama tabelnya. Nama tabel kita tadi merupakan nasabah. Titik koma. Kemudian kita enter. Oke, sekarang kita lihat kembali apakah tabel kita memang sudah benar-benar terhapus dengan cara show table. Enter. Nah, teman-teman, di sini ada keterangan empty. Artinya benar-benar tabel yang sudah kita buat sebelumnya telah hilang. Dan selanjutnya kita buat kembali dengan cara yang sama untuk tabel nasabah. Caranya gampang, teman-teman. Karena kalian sudah pernah tadi membuat sebelumnya di atas, kita bisa langsung mengkopinya, teman-teman. Nah, ini caranya. Kita copy, enter. Oke, berhasil. Kita lihat kembali. Yes, nasabah. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita lihat lagi apakah tabel kita juga sudah ada. Bukan kosong lagi, teman-teman. Oke, satu, ada tabel nasabah. Nah, cukup mudah kan, teman-teman? Oke, selanjutnya kita sudah membuat tabel nasabah yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel cabang bank. Caranya sama seperti tadi, yaitu create tabel cabang bank, kemudian dengan kode cabang atributnya varchar 20, dia merupakan primary key, lanjut dengan nama cabang, tipenya itu varchar 45, dia unique not null. Nah, unique not null di sini maksudnya data itu tidak boleh kosong dan juga tidak boleh sama dengan yang lainnya. Makanya menggunakan unique not null. Lanjut, ada alamat cabang. Nah, mengisi ini pastikan kalian tetap berpatokan pada ORD yang kalian punya, teman-teman. 255 not null. Kita create table. Nah, di sini create table cabang bank. Table di sini kita ubah create table cabang bank dengan kode cabang varchar 20 primary key, nama cabang varchar 45 unique not null, alamat cabang varchar 255 not null, enter. Oke, berhasil, teman-teman. Kita lihat des cabang bank. Dalam penulisan perintah ini, teman-teman, huruf kapital maupun tidak itu tidak berpengaruh. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan kapital maupun tidak. Dan di sini terlihat sudah, artinya kita sudah membuat tabel cabang bank dan berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel rekening. Tabel rekening sama caranya. Create tabel rekening dengan atribut nomor rekening. Dia merupakan primary key. Kemudian ada atribut kode cabang. Tipenya itu varchar 20. Nah, dalam URD tadi kan terlihat tuh saling keterkaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Dan di sini makanya menggunakan perintah constraint. Constraint
FK ini merupakan foreign key, cabang bank, foreign key, kode cabang. Kode cabang, reference, cabang bank, kode cabang, on delete, cascade, on update, cascade, pin dengan tipenya varchar karakter 20 default 1 2 3 4 not null. Terus ada atribut saldo, tipenya integer, default not null. Oke, kita lihat kembali. Kita akan membuat create table rekening dengan atribut nomor rekening tipe integer primary key, kode cabang varchar 20, constraint FK kode cabang bank foreign key, kemudian constraint FK cabang foreign key, kode cabang. Oke, di sini saya ada kesalahan. Foreign key kode cabang. Kemudian ada reference, cabang bank, kode cabang, on delete, cascade, on update, cascade, pin varchar 20 default, 1 2 3 4 not null, saldo integer default, not null. Coba kita enter. Nah, ini teman-teman merupakan contoh error ketika kita salah memasukkan. Nah, di sini kalian lihat not null. Di sini saya typo, seharusnya L-nya double. Makanya teman-teman kalian harus hati-hati dalam pengetikan perintah sintaknya. Not null. Oke, kita ulang. Dan berhasil teman-teman. Kita lihat isinya. Kita dash rekening. Ini teman-teman yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Dengan cara yang sama, yaitu create table transaksi. Isikan atributnya, ada nomor transaksi, serial primary key, ID nasabah, integer, constraint, FK, ID nasabah, foreign key, ID nasabah, reference nasabah, ID nasabah, on delete, set null,
Debt, cash, nomor rekening, integer, constraint, FK, nomor rekening, foreign key, nomor rekening, reference, rekening, nomor rekening, delete, set no, update, cascade, jenis transaksi, varchar tipenya, default debit, not null. Kemudian bertanggal, date, time, not null, default, current time, ada jumlah target, bukan, jumlah itu tipenya integer, not null. Oke, kita ulang. Create table transaksi, nomor transaksi serial. Primary key, ID nasabah integer, constraint FK ID nasabah, foreign key, ID nasabah, reference nasabah, ID nasabah on delay, set null on update cascade, nomor rekening integer, constraint FK nomor rekening, foreign key nomor rekening, reference rekening, nomor rekening on delete, set null, update cascade, jenis rekening varchar 20, default debit not null, tanggal, date time, not null, default current time step. Oke, bismillah, enter. Oke, kita perbaiki di mana kita salahnya. Oke, kita enter. Oke, berhasil teman. Kemudian kita coba buka dashnya untuk transaksi. Jadi ini hasil setelah kita masukkan perintah sepanjang ini untuk tabel transaksi, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat untuk tabel nasabah hash rekening. Oke, dengan cara yang sama, yaitu create table nasabah hash rekening, kemudian isi atributnya ID nasabah, integer, constraint, create table nasabah, create table nasabah hash rekening, hash rekening, ID nasabah, integer, constraint FK ID nasabah, foreign key ID nasabah, reference nasabah, ID nasabah,
On the left, on update cascade, nama rekening integer, constant, atau rekening foreign key. Terus FK nama rekening foreign key, nomor rekening set no update cascade. Oke, tolong sekali lagi teman-teman supaya jangan terjadi kesalahan. Jadi tabel nasabah rekening, ID nasabah integer constraint, FK ID nasabah, foreign key, ID nasabah, reference nasabah, ID nasabah, on delete, on update cascade, nomor rekening, integer constraint, FK nomor rekening, foreign key, nomor rekening, reference rekening, nomor rekening, on delete, set no, on update. Oke, kita coba. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali, kita perbaiki errornya di bagian mana. Ya, berhasil. Oke, kita lihat kembali, kita des nasabah, tes rekening. Hasilnya dari perintah yang telah kita buat sebelumnya untuk membuat tabel nasabah hash rekening. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih. Ini sudah jadi teman-teman. Untuk pembuatan database ada 5 tabel. Nah, teman-teman, ketika kalian sudah berhasil membuat tabel dari RD yang kalian punya, kalian bisa masuk pada localhost php myadmin yang di atas teman-teman. Kemudian kalian ke sini, more, kemudian designer. Inilah hasil tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya di command prompt. Di sini ada nasabah, ada transaksi, ada nasabah rekening, ada rekening, dan juga cabang bank. Dan tentunya kelima tabel ini saling keterkaitan satu sama lain, teman-teman. Jadi, bisa kalian bandingkan hasil tabel yang telah kita buat dengan ERD yang diberikan soal. Oke, kita lanjut untuk tahap berikutnya dalam pengisian masing-masing tabel. Teman-teman, kita lihat. Jadi untuk tabel nasabah kita isikan dengan ID nasabahnya ada 1-5, kemudian nama nasabahnya masing-masing disertai alamat. Begitu pula dengan tabel cabang bank, tabel rekening. Ini merupakan tabel transaksi dan juga tabel nasabah hash rekening. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke CMD. Oke, atau selanjutnya kita akan memasukkan data-data yang terdapat pada kolom nasabah. Kita ketikkan insert, kemudian into nasabah, values. Yang pertama, Ali Komarudin dari Polri.
Tadi sore pagi dia bisa kita menerima empat pengalaman hari jarang yang terakhir adalah risikohan dari bati. Oke, kita tutup koma. Insert untuk nasabah values yang pertama ada Ali Komarudin, alamat Matahari, yang kedua ada Badu Soleh dari Pelahari juga, yang ketiga ada Cahandika dari Pintar, kemudian ada yang keempat ada Setiawan dari Jorong, yang kelima ada Eri Setiawan dari Batu. Oke, kita enter. Oke, berhasil teman-teman. Oke, sebelumnya untuk melihat data yang telah kita buat, kita bisa select from nasabah. Nah, ini teman-teman terlihat. Yang pertama ada Ali Komarudin. Oke, selesai. Selanjutnya kita menginsert untuk tabel cabang bank. Caranya sama, insert into cabang bank, values, yang pertama BRI Pelajari Jalan melanjutkan yang kedua BRI Jalan Sudirman, yang ketiga BRI Jarang, BRI Jepang, Jalan Broto, Broto, lanjut lagi yang keempat BRI Bati, Oke, ada yang satu cabang bank, value 1 dari Pelahari, Jalan Alami, yang kedua dari Pintar, Jalan Sudirman, yang ketiga dari Jorong, Jalan Gatot Subroto, yang keempat dari Batu, Jalan Juanda, dan yang terakhir yang kelima dari Batu Ampar, Jalan Soekarno. Oke, kita enter.
Kita lihat kembali dengan perintah select from cabang bank. Oke, selanjutnya kita membuat insert into untuk caranya sama, insert into rekening values. Kemudian yang pertama ada 11111 1 2 3 4 1 juta. Oke. Lanjut. Yang kedua 11 12 kedua 1 2 3 5 2 juta. Hmm, 1 3 4 juta. 1 1 4 4 4 5 5 teman-teman, ini kembali error. Kita ulang penulisannya. Oke, kita lihat kembali, kita select from rekening. Selanjutnya kita akan insert untuk transaksi. Sama seperti tadi perintahnya, kita menggunakan insert into, insert into transaksi values. Masukkan 1
Kembali error nih teman-teman. Oke, terus kita coba ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, kita sudah membuat data-data yang harus kita masukkan pada transaksi. Bisa kita lihat di select from transaksi. Nah, ini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk nasabah hash rekening. Sama seperti tadi, insert into nasabah hash rekening values. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut lagi. 2, 2, 3, 4, 2. Lanjut. 3, 2, 3. Selesai teman-teman, kita coba lihat lagi. Oke, ini hasilnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya berkaitan mengenai pembuatan database, bagaimana menggantinya, mengubahnya, dan lain sebagainya, sampai dengan menginputkan data-data yang berada dalam tabel. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.